Horas madihita. Horas matutu. Nunga tasalpuhan aka pesta na balga, pesta las niroha di huriata, naupudi tahalason jala ta pesta hodo, pesta pentakosta. Ari parningota di hasasaon ito di perbadia, na mangalihon gugu, dohot pay baruhon, rohata ganup ari. Tod di perbadia ima na mangalihon gugu di hita, asagabi si tidangi di Kristus hita. Pupuji matuhan debata, anak doho tod di perbadia, na mangalehong gogo doho bisuk laho mangatusi lomo ni rohana, mabuanau tungolu hai baruon. Atong marlas ni roha mahita, upuji Tuhan debata, anak-anak tod di perbadia, ay disuruh debatado, anak-na jala di pasahor do tod dina tu hita, ido topik ni pertanyaan online di bornginon, atong tapasangap ma Jehovah na sunti buli ay balgani holong ni rohana dang tarasam. Pertanyaan manang ibadah online. Hamu amanami inanami na dohot sude na marpungu di bagas tabi. Tapahibul marohata dohot pikirata lahu memuji ibana martang yang mahita di bagas rohat tabi. Amin. Mari de mahita ca buku ede nomor 520 sada ayat cada dohot ayat tolu.
Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Pinuji madebata ama ni Tuhan Yesus Kristus, nang upasu-pasuo tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang, di bagasan Kristus. Dibulati dohita gabe anak tu ibana, bahin pamujio dihamulion ni asini rohana, ale jahuba, sigong bomhami, masasangap do guarmu dilihat portibion, haleluya. Martangiang mahita, ale debatasi tulusada, debata ama, anak dohoto di perbadia, nama dok mauliate mahami tuho, ala ditopa, di palua jala di perbadia ho hami hinorhon ni asin ni roham dohot holong ni roham nagudangi saya ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan apuli hami uju marsak pahehe hami uju tinggang jala tugu-tugu hami di hasusuda ni buhal nami turhara jauh muna di banua gijangi asa dipuji paja pujian nami ho mar hite-hite roha dohot hata na baru. Amen. Turpuk dihita di pertanyaan online sadarion iman dan di enet sian Yohanes tulu memuka sian ayat tulu plusada sahat rodi ayat tulu pronom marsikat soring mahita majaha narosian gijangi ido na mengatasi saluhutna narosiat tanoon ima siat tanoon jala akan asiat tanoon do dihatahon dihatidakon narosian banua gijang ido nani idana dohot na bidegena gabedang adong nama jakon na hatina dokon nai halak nama jakon nahina tidakon nai ido sumahapon pabua parsitong debata. Aina siduru ni debata, ido makataon akahatan ni debata, aidang marpanuhatan ibana mangalehon todii. Naholong do rohani amay di anak nay, naong dilehod do saluhut na tutangan na. Naong dapotan hanguluan na sa liling-liling na do na makaporsyay anaki, alay na sumanguloy anaki, dang idaw ni hanguluan. Say namiat do taher rimas ni debata di ibana. Song ni masahat na martua dua akan na tumangihon hatani debata jalan na upiopsa. Amen. Marede hita cia buku di nomor 750 ayat cada dohot 2.
Asini roha madihamu dohot damai sian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Barita nauli nagabe ojahan ni jamita di pertanyaan online di Bornginon di enet masian Yesaya bidu onom mamuka masian ayat sada sahat rodi ayat walu tajahama marsikat sorin. Di tahun hama mateni Raja Usia, kuida Tuhani hudul di atas habangsa natibo, jala namar mulia, jala akarabuni pakyanna menggohi bagas joro. Jongjong di atasna suruh-suruan serapim, akan namar habong onom be, dua makukupi bohinasida, dua makukupi patnasida, dua makabakon nasida. Jala marsijauan manasida songonon nabadia do Jehovah Zebaot go hamuliaon na liat portibion. Jadi humutal maaka ojahan ni tiang sian suara ni nama Jo jala goktimus joroi. Dungi hudo marjia maau nunga maguau ay colma perbibir na ramud duau jala di tonga-tonga ni bangso perbigir na ramunau maringan ay nunga di ida akamataku Raja Jehovah Zebaot. Dungi habang masada sian akka suruh-suruan serapim madapot tonau jala di tanganna sada batu arang nagara nabi nuatna sian langgatan dohot gasip. Jadi di jama ma pamangaku jadi di dok ma ida ma odo nama cama bibir ni pamanganmu pabuanong nyucat utangmu jalanong hinukupan dosam. Dungi hubegema suara ni Tuhani nama dok ise dosuruapku jala ise perdalanan nami jadi ni kuma disot doau suruh maau. Ima sahatna Yesus berkata kepada kita semua yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang saat ini sedang setia mengikuti ibadah keluarga secara online dimanapun saudara berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bagaimana Nabi Yesaya ketika menjadi nabi diangkat oleh Allah di tengah bangsa Israel. Justru bangsa Israel sedang tidak setia kepada Tuhan. Kita bisa membayangkan bagaimana situasi yang dihadapi oleh Yesaya. Dia harus menyatakan kebenaran firman Tuhan pada saat bangsa Israel justru tidak mau mengakui atau tidak akrab atau bahkan telah meninggalkan langkahnya dari kebenaran firman Tuhan. Tadi ayat kita mengatakan ketika Raja Usia meninggal atau mati itu sekitar tahun 639. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, atau 739 juga. Itu kita bisa membayangkan berarti sekitar 600 tahunan lebih Tuhan Yesus baru akan lahir ke dunia ini pada saat itu. Yesaya melihat bagaimana dikatakan Tuhan itu datang duduk di atas tahta dan kemudian di ujungnya nampak bahwa jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. Serafim itu adalah makhluk surgawi yang pada saat itu ada dalam penglihatan Yesaya, masing-masing mempunyai sayap. 6 dikatakan bahwa 2 sayap menutupi muka, 2 sayap menutupi kaki, 2 sayap melayang-layang. Saking bangganya Yesaya dan orang banyak pada saat itu melihat atau mengalami penglihatan itu sampai-sampai mereka pun mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudaraku, kita bisa membayangkan bagaimana bangsa Israel mengeluh-elukan kedatangan Tuhan Yesus ketika memasuki gerbang Yerusalem pada saat dia naik keledai. Hosana, Hosana. Mereka menyambut Yesus begitu luar biasanya
saudaraku. Namun ada perbedaannya. Ketika Yesus disambut, saudaraku, ya ketemu. Saya bisa bayangkan Yesus melambai-lambaikan tangannya, tapi di sini tidak. Ketika mereka mengatakan kudus, kuduslah Tuhan, tetapi yang terjadi justru bergoyanglah seluruh bumi, alas ambang pintu, dikatakan disebabkan suara yang berseru, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Bayangkan saudaraku, bergoyanglah seakan terjadi gempa. Masa seruan kudus-kudus disambut dengan gempa? Ada apa sebenarnya saudaraku? Allah seakan tidak suka dengan elu mereka dengan mengatakan kudus, karena Allah melihat ada kemunafikan, ada kebohongan. Itu sebabnya Allah juga dalam kitab Yesaya ini juga mengatakan bahwa Tuhan jijik terhadap persembahan-persembahan yang mereka berikan, karena Allah hanya melihat kekudusan mereka, keakraban mereka dengan Tuhan hanya ketika berada di bait Allah itu. Ketika bumi itu bergoyang, dikatakan kemudian Yesaya seakan sadar akan dosa-dosa mereka, dan kemudian ia pun mengatakan, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang najis bibir. Saudaraku, najis bibir loh. Berarti kalau sudah najis bibir itu, perkataan-perkataannya itu tidak ada yang benar. Perkataan-perkataannya itu tidak dalam rangka memuliakan Tuhan, tetapi semua bertolak belakang, bahkan menodai, mengkhianati Tuhan itu sendiri. Kalau dikatakan jijik bibir, najis bibir, kan begitu. Najis itu ya gandengannya jijik, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesaya mengatakan najis bibir di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, dia ungkapkan itu di hadapan Tuhan yang sedang ia lihat itu. Kemudian serafim itu datang terbang menghampirinya dan mengambil bara, dan kemudian dengan sepit diambilnya bara itu, dan kemudian disentuhkannya ke mulut Yesaya. Lihatlah, ia telah menyentuh bibirmu. Saudaraku, pasti sakitlah. Bibir disentuh oleh bara api pasti sakit. Tetapi saudaraku, serafim itu pun berkata, maka kesalahanmu dihapus, dosamu telah diampuni. Aku berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tahu betapa beratnya pekerjaan yang harus dilakukan oleh Yesaya. Dia harus melangkahkan kakinya, dia harus mengatakan sesuatu kebenaran Tuhan, tetapi di tengah dan di tempat orang-orang yang justru tidak sedang bersahabat dengan Tuhan. Oleh karenanya Yesaya butuh peresmian, pengangkatan, pelantikan sebagai nabi. Ia dipanggil dan kemudian mengatakan, ini aku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti kalau orang mau diutus itu, dia harus benar-benar mempersiapkan dirinya untuk bersih di hadapan Tuhan. Tidak neko-neko, saudaraku. Tidak berpolitik. Sekali kita mau menyatakan bahwa aku adalah utusan Tuhan, maka kita harus siap menyatakan kebenaran firman Tuhan itu. Ketika bara api disentuhkan ke bibir, itu pertanda bahwa saudaraku ada kesengsaraan di sana, ada penderitaan di sana, ada sesuatu yang menyakitkan di sana, tetapi semuanya mendatangkan kebaikan. Sengsara membawa nikmat, ibarat orang sakit minum pil terasa pahit, saudaraku, tetapi kepahitan itu mendatangkan kesembuhan. Itu sama dengan Tuhan Yesus. Dia ingin menyembuhkan dosa manusia. Yesus itu ingin menyelamatkan manusia, tetapi dia harus menderita, saudaraku. Dia harus disiksa, dia harus dianiaya, dia harus dicambuk, bahkan lambungnya harus ditikam, saudaraku. Dia harus mati, bahkan dia dikubur, saudaraku. Tetapi semuanya membawa kenikmatan bagi manusia. Sengsaranya membawa nikmat, saudaraku.
Dalam hidup ini juga seperti itu. Kita tahu bahwa kita ini akan menuju surga. Kita harus berjuang, saudaraku. Hidup ini berjuang. Kita harus menghadapi penderitaan. Kita tidak boleh meninggalkan penderitaan. Kita tidak boleh lari dan kemudian menyimpang dari penderitaan itu. Tapi kita harus jalani penderitaan itu. Berat memang, tetapi seperti Yesaya di sini, dia dipanggil, maka kita juga dipanggil oleh Allah. Topik ibadah keluarga atau pertanyaan online pada malam ini, Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. 4 hari lalu kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, saudaraku. Kita bisa merasakan bahwa Roh Kudus itu menghibur kita, Roh Kudus itu menguatkan kita yang lemah, Roh Kudus itu membuat kita bersukacita yang sedang bersedih. Roh Kudus itu memberikan pengharapan baru bagi kita yang putus asa, saudaraku. Apa yang terjadi dalam diri kita? Roh Kudus itu yang akan menolong kita, menemani kita di dalam perjalanan ini. Oleh karenanya, saudaraku, ketika pandemi COVID-19 ini masih terus ada, bahkan semakin meningkat pada beberapa hari ini di berbagai daerah di Indonesia ini, termasuk di Jakarta ini, mungkin membuat kita ketakutan, saudaraku, sehingga kita mungkin dibuat terpengaruh dan tidak memiliki semangat untuk menjalani aktivitas kita dan lain sebagainya. Mungkin anak kita, istri kita, suami kita, orang tua sedang jatuh sakit, bahkan sakitnya telah berkepanjangan, bahkan mungkin sekarang yang sakit kita itu sedang tidak sadar di rumah sakit dan membuat kita lemah, saudaraku. Ada Roh Kudus yang akan menyemangati kita untuk memampukan kita melangkahkan kaki kita, sehingga apapun yang terjadi, saudaraku, semangat kita itu akan tetap tinggi untuk menyatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Supaya dengan demikian, saudaraku, semangat untuk menerima Roh Kudus itu di dalam hidup kita ini, itu benar-benar akan menggelegar, yang akan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus memampukan kami, menolong kami, terlebih ketika kami merayakan hari turunnya Roh Kudus 4 hari lalu. Itu benar-benar akan memberikan dorongan yang luar biasa bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Tuhan yang di surga, ketika ada sesuatu Tuhan yang terjadi tidak seperti yang kami inginkan, kami tidak berputus asa karena Roh-Mu yang kudus telah turun atas kami, bersama dengan kami, menghibur kami, menguatkan kami, memberikan pengharapan baru bagi kami. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan semuanya doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 504 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing, dan persembahan itu dapat kita hantarkan ke kantor gereja, ke Parhalado sektor, atau kita transfer ke rekening Huria. Kita bernyanyi. Dalam
rap mahita madok tangiyang na pinudahon ni Tuhan Yesus tuhita. Ali aman amin na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharacawmo, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari, si samado sa nami, songon panisa nami, didusa nilungan na mardusa tuhami. Unang hamit tugi untuk pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay kodo na puna harajaon, dohot haguguon, ro di hasangapon saliling nililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dot parsauran itu di perbadia madungani hamu. Amin. 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 Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena Tuhan memperkenankan kita untuk mengikuti pertanyaan online atau mengikuti ibadah keluarga malam ini. Kiranya ibadah kita ini menjadi sukacita bagi kita, menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa yang di surga. Kami ingatkan agar kita tetap disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, terlebih ketika kita sedang berada di luar rumah kita. Saya Pendeta Lundu HM Simanjuntak Sintua Bungaran Manurung, pemusik, song leader, soundman, tim multimedia, mengucapkan kepada kita semua, Horas, salam sehat.